Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Aziz Azuli. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel merupakan unit kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Berikut saya lampirkan gambar sel yang sudah saya buat. Di sini ada nukleus, ada ribosom, lalu ada badan Golgi aparatus, ada plasma membran, ada mitokondrion, ada siloskeleton yang terbagi menjadi 4, yaitu mikrotubul, intermediate, filamen, dan mikrofilamen. Lalu di sini juga ada not inmost plant cell terbagi menjadi 4 bagian, yaitu flagellum, lisosom, centriole, dan peroxisom. Dan ada rogue endoplasmic reticulum dan ada smooth endoplasmic reticulum. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah nukleus. Di sini adalah bagian nukleus. Nah, nukleus itu sendiri merupakan organ sel yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Sang nukleus juga merupakan organel yang sangat vital bagi kehidupan. Berikut adalah fungsi-fungsi dari nukleus. Yang pertama adalah sebagai pusat komando sel, lalu sebagai penampung DNA, dan mengontrol pertumbuhan baik sel yang membelah, membesar, atau tidak membelah, dan menjaga integritas DNA. Baik, yang selanjutnya ada ribosom. Ini ribosom, nih ribosom. Nah, ribosom sendiri merupakan salah satu organel dalam sel tumbuhan dan hewan yang memiliki ukuran kecil dan padat. Ribosom biasanya mempunyai diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri dari 65% RNS ribosom dan 35% protein ribosom. Nah, fungsi ribosom sendiri itu untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, berikutnya ada Golgi aparatus. Ini yang bagian sini. Nah, apa sih Golgi aparatus itu? Merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel dan struktur inti yang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Berikut fungsi dari Golgi aparatus sendiri adalah memproses dan menyortir glikoprotein. Baik, berikutnya adalah plasma membran. Nah, plasma membran itu sendiri merupakan membran yang dapat ditemukan di semua sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Nah, apa sih fungsi dari membran plasma itu? Yaitu memberikan perlindungan terhadap sel dan mencegah masuknya zat-zat berbahaya dan patogen ke dalam sel. Nah, mitokondria sendiri merupakan bagian dari integral dari fungsi seluler normal karena mereka bertanggung jawab untuk produksi energi pada eukariota, termasuk sintesis fosfolipid dan homeostatis kalsium, aktivitas apoptosis, dan kematian sel. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian dari siloskeleton. Yang pertama adalah mikrotubul, itu yang ini. Nah, mikrotubul sendiri merupakan organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot. Nah, berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luas kira-kira 25 nanometer dan diameter kurang lebih 12 nanometer. Berfungsi sebagai pembentuk spindel mitosis yang bertanggung jawab untuk memindahkan kromosom ke dua sel anak yang baru. Nah, berikutnya ada bagian intermediate filamen. Itu yang ini. Nah, merupakan bagian dari kerangka sel yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer
lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula yang fungsinya untuk menahan tarikan. Lalu bagian yang terakhir adalah mikrofilamen, itu yang ini. Nah, merupakan bagian dari kerangka sel yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yaitu protein globular, dan mikrofilamen ada pada sel eukariot. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel. Nah, selanjutnya ada bagian peroksisom. Ini yang ini nih. Peroksisom sendiri merupakan organ sel yang mengandung enzim dan berperan dalam berbagai reaksi metabolisme, termasuk metabolisme energi. Berfungsi untuk memecah asam lemak dan digunakan sebagai bahan bakar seluler. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian dari nut in mass plant cell. Yang pertama adalah flagellum. Nah, flagellum sendiri merupakan alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Suatu individu dapat memiliki satu atau lebih flagella, yang contohnya adalah alga bersel satu, Euglena viridis, dan bakteri Escherichia coli. Berfungsi untuk membantu pergerakan sel dan sebagian besar yang bersel tunggal. Nah, selanjutnya adalah lisosom. Yang ini merupakan organ sel yang terikat membran dan mengandung enzim pencernaan. Fungsi dari lisosom sendiri yaitu sebagai sistem pencernaan sel, berfungsi untuk menghancurkan bahan yang diambil dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak lagi diperlukan. Baik, yang selanjutnya adalah centriole, itu yang ini. Nah, merupakan struktur yang berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Centrisel sendiri terlibat dalam beberapa pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagella. Dan centriole ini berperan besar dalam pembelahan sel. Nah, selanjutnya ada rogue endoplasmic reticulum, itu yang ini. Merupakan organel yang terdapat pada sel hewan dan tumbuhan eukariotik yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, retikulum endoplasma kasar sendiri berfungsi untuk mengambil bagian dalam sintesis protein dan mengangkutnya ke bagian lain dan menguas protein untuk dikirim ke aparatus Golgi. Oke, dan yang terakhir adalah smooth endoplasmic reticulum, itu yang ini. Merupakan jaringan membran di dalam sel tempat protein dan molekul lain bergerak. Berfungsi untuk mensintesis lipid, fosfolipid, dan steroid, lalu membantu metabolisme karbohidrat terutama pada sel-sel hati, dan membantu produksi hormon steroid di kelenjar endokrin dan korteks adrenal. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktural yang ada di dalam sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.